Terjadi penambahan kasus positif sejumlah 4.634. Ini adalah angka yang besar setelah beberapa hari kasus penambahan positif setiap hari adalah di atas 4.000. Kami mohon jangan menunggu sampai 5.000 untuk disiplin protokol kesehatan. Sedangkan kumulatif jumlah kasus meninggal adalah 10.105 dengan angka 3,9%, di mana dunia persentase meninggalnya adalah 3,05%. Ketika kabar duka terkait COVID-19 mulai datang dari orang-orang yang kita kenal, angka-angka yang dilaporkan pemerintah setiap hari semakin terasa nyata. Hanya dalam waktu kurang dari 7 bulan, COVID-19 telah merenggut sedikitnya 10.105 nyawa. Indonesia pun kini menempati urutan ketiga, negara dengan kematian tertinggi di Asia dan urutan ke-17 dunia. Semakin banyak orang yang terjangkit, tak pandang bulu, usia, maupun jabatan. 5 kepala daerah juga tercatat dalam angka kematian itu. Di antaranya Bupati Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Abtripel Tumi Momor, Wali Kota Tanjung Pinang Syahrul, Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani, Wakil Bupati Waikanan Edward Antoni, dan PLT Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Saifuddin. Ancaman penularan COVID-19 pun kian mengkhawatirkan. Dalam 1 pekan terakhir, penambahan kasus harian terus melonjak dengan rata-rata 4.000 kasus per hari. Hingga 24 September 2020, angka kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 262.022 kasus. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mengerem ganasnya penularan virus 1000 wajah yang semakin merajalela ini? Yang selalu jadi sorotan adalah komando pemerintah yang dianggap tak tegas dan satu suara sehingga sulit mengubah perilaku masyarakat. Ini akibat respon yang tidak terkoordinasi dengan baik. Jadi saya rasa respon mengatasi pandemi ini langsung dikoordinasi oleh Bapak Presiden, ya Pak Jokowi, bersama dengan sistem pemerintahannya. Jangan lagi tambal sulam seperti sekarang. Tadinya gugus tugas, kemudian satgas atau komite, kemudian memerintahkan Pak Menteri Luhut untuk menangani. Itu kan tambal sulam, bahwa tidak mungkin mengatasi pandemi itu dengan strategi yang seperti itu. Para pejabatnya, penyelenggara negara ini harus memberikan contoh yang betul-betul harus dipanuti. Dan para penegak hukum itu harus menjalankan tugasnya secara efektif untuk memastikan ada sanksi bagi mereka yang bisa menjadikan warga bangsa ini yang bandel, yang tetap melanggar protokol COVID itu terkena sanksi yang berefek jerah. Itu yang harus dilakukan sebetulnya. Tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Dhani Amrul Ihdan mengklaim arahan pemerintah pusat sudah jelas. Arahan tetap di tangan Bapak Presiden. Dalam rapat terbatas, guidance-nya jelas. Arahan itu sangat jelas. Tinggal bagaimana mengcascading arahan itu ke dalam eksekusi langkah kerja yang tepat. Nah, dalam kaitan ini, kita juga paham bahwa eksekusi di lapangan itu pasti sedikit banyaknya ada bias. Karena menghadapi pandemik ini tidak ada suatu kondisi yang ideal dan tidak ada keputusan yang paling baik bagi semua pihak. Tapi adalah keputusan yang tepat untuk saat itu. Tidak akan pernah berhasil pelaksanaan protokol kesehatan sampai kepada level masyarakat, grassroots, kalau pemimpinnya tidak bisa menjadi role model, menjadi contoh. Nah, ini yang perlu kita gaungkan. Marilah kita mulai dari diri kita sendiri, dari pejabat publiknya menjadi contoh. Start from ourselves. Itu yang menjadi kunci keberhasilan. Tugas berat menekan angka COVID-19 sejatinya tak hanya ada di tangan pemerintah. Semua bisa dimulai dari diri sendiri. Sadar diri menerapkan disiplin protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan bisa menekan penularan hingga vaksin ditemukan. Pasalnya tak ada yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Vaksin juga belum tentu bisa jadi juru selamat,
karena syarat efektivitas vaksin minimal 80% penduduk dunia sudah tervaksinasi dan prosesnya bisa jadi membutuhkan waktu bertahun-tahun. Tim Liputan, Kompas TV.